Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Puspita dengan NPM F0G020033 dari tingkat 1A Prodi D3 Kebidanan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi pada manusia. Selamat menyaksikan. Baiklah, bagian dari sistem respirasi dapat teman-teman lihat gambar di atas ini. Kita lihat gambar yang memiliki atau yang ditunjuk oleh huruf A itu merupakan hidung, sedangkan yang ditunjuk oleh huruf B itu merupakan faring, yang ditunjuk huruf C itu merupakan laring, sedangkan yang ditunjuk huruf D itu merupakan trakea. Yang ditunjuk huruf E itu merupakan bronkus, lalu yang ditunjuk huruf F itu merupakan paru-paru, dan yang terakhir yang ditunjuk huruf G itu merupakan diafragma. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari bagian sistem respirasi tersebut. Yang pertama yaitu hidung. Hidung ini berfungsi sebagai saluran untuk udara mengalir ke paru-paru. Jalan nafas ini berfungsi sebagai penyaring kotoran dan melembabkan serta menghangatkan udara yang dihirup ke dalam paru-paru. Selanjutnya yang kedua yaitu faring. Yang faring ini berfungsi sebagai penghangat dan pelembab. Selanjutnya yaitu laring. Laring berfungsi sebagai saluran untuk melindungi pernafasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran pernafasan. Selanjutnya yaitu yang keempat, trakea. Trakea ini berfungsi sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Selanjutnya yaitu bronkus dan bronkiolus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Dan yang terakhir yaitu paru-paru yang berfungsi sebagai tempat menukar oksigen dengan karbon dioksida dari darah. Selanjutnya yaitu sistem inspirasi dan sistem ekspirasi. Kita harus mengetahui apa itu sistem ekspirasi dan sistem inspirasi. Pernapasan inspirasi adalah aktivitas menghirup udara dari atmosfer masuk ke dalam tubuh melalui rongga hidung. Sedangkan pernafasan ekspirasi adalah aktivitas pelepasan karbon dioksida dari dalam tubuh hingga kemudian dibawa keluar melalui rongga hidung. Selanjutnya yaitu pernafasan dada yang sekaligus termasuk proses ekspirasi dan inspirasinya dapat disimak di video berikut. Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar tulang rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar tulang rusuk berkontraksi atau mengerut sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Selanjutnya, pengeluaran udara terjadi saat otot antar tulang rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula menyebabkan rongga dada paru-paru mengecil. Selanjutnya yaitu pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Sedangkan pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Selanjutnya yaitu mekanisme pernapasan pada ibu hamil. Sistem pernafasan pada ibu hamil yaitu 1. Struktur dan ventilasi beradaptasi karena kebutuhan fetal dan materal. Kebutuhan O2 meningkat karena respon peningkatan metabolic rate. Peningkatan massa payudara, uterus, kebutuhan janin, dan untuk mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua yaitu diafragma bergeser 4 cm. Yang ketiga, meningkatnya vaskularisasi di saluran nafas bagian atas, yaitu kapiler membesar, endema, dan hiperemi di bagian hidung, faring, laring, trakea, dan bronki atau hidung tersumbat, mimisan, suara berubah, dan bisa infeksi.
Dan yang keempat yaitu gangguan membran timpani dan tuba eustachius atau gangguan pendengaran. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.